Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Ibnu Firmansyah dari kelas PIPA 23. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi alel dan gen ganda. Nah, di mana materi ini akan menjelaskan bagaimana gen dapat menimbulkan variasi sifat yang beragam melalui konsep alel ganda dan gen ganda. Untuk pembahasan pertama yaitu pengertian alel, di mana alel merupakan bentuk alternatif dari suatu gen yang terletak pada posisi yang sama di kromosom homolog dan mengendalikan sifat tertentu. Setiap individu memiliki dua alel. Untuk setiap gen diwariskan satu dari ayah dan satu lagi dari ibu. Nah, alel ini yang menentukan perbedaan karakteristik seperti warna bunga, bentuk biji, hingga golongan darah. Sebagai contoh, pada bunga Mirabilis jelapa, alel R besar menghasilkan warna merah, alel R kecil menghasilkan putih, dan kombinasi R besar L kecil ini menghasilkan merah muda. Kenapa? Karena dominansi tidak sempurna. Jadi dapat disimpulkan bahwa alel berperan penting dalam pewarisan sifat dari generasi ke generasi. Selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis alel. Secara umum, alel dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama yaitu alel dominan dan resesif, yang mana alel dominan menutupi ekspresi alel resesif. Yang kedua, alel kodominan, yaitu dua alel yang sama-sama terekspresi bersamaan pada fenotip, contohnya pada golongan darah AB. Dan yang ketiga ada alel intermediate, yaitu kondisi di mana fenotip yang muncul merupakan campuran dari dua sifat homozigot. Jadi, variasi bentuk alel ini membuat pewarisan sifat semakin kompleks dan beragam. Adapun contoh alel ganda pada sistem golongan darah ABO. Sistem golongan darah ABO dikendalikan oleh tiga alel, yaitu IA, IB, dan I. Nah, kombinasi dari ketiga alel ini menghasilkan 4 golongan darah berbeda, yaitu A, B, AB, dan O. Dalam hal ini, alel IA dan IB bersifat kedominan, sedangkan alel I bersifat resesif terhadap keduanya. Contoh ini menunjukkan bahwa satu gen 3 alel bisa menimbulkan variasi sifat yang lebih luas di dalam populasi. Nah, selanjutnya ada contoh alel ganda pada warna bulu kelinci. Contoh lainnya dapat kita lihat pada warna bulu kelinci, satu gen mengendalikan warna bulu dengan 4 alel berbeda, yaitu C, pangkat CH, dan CH, dan C. Alel C menghasilkan warna hitam penuh, CCH menghasilkan warna cil-cila atau abu-abu muda, CH menghasilkan pola Himalaya, dan C menghasilkan albino. Jadi meskipun hanya suatu gen yang mengatur kombinasi alel yang berbeda dapat menghasilkan warna bulu yang sangat bervariasi. Nah, teman-teman bisa melihat pada gambar yang di samping ini. Di situ ada warna bulu kelinci yang berbeda-beda. Oke, selanjutnya di sini kita akan membahas pengertian gen ganda. Sekarang kita masuki bagian gen ganda, yang dimana gen ganda ini adalah pewarisan sifat yang dikendalikan oleh dua atau lebih gen yang bekerja bersama-sama. Masing-masing gen memberikan pengaruh kecil terhadap hasil akhir, tetapi ketika digabungkan, mereka membentuk suatu fenotip tertentu. Pola pewarisan ini disebut poligenik, dan sifat yang dihasilkan bersifat kontinu. Artinya memiliki banyak variasi tingkat di antara individu. Contoh sifat poligenik antara lain yaitu seperti tinggi badan, warna kulit, dan pola sidik jari pada manusia. Nah, di sini pun ada contoh gen ganda yaitu sidik jari manusia. Contoh gen ganda dapat dilihat pola sidik jari manusia yang terdapat di gambar samping ini, teman-teman. Pola sidik jari dikendalikan oleh beberapa gen yang mempengaruhi jumlah dan bentuk lekukan pada kulit jari. Ada tiga pola utama yaitu arch, loop, dan whorl. Nah, kenapa? Karena kombinasi gen yang sangat banyak, setiap orang memiliki pola sidik jari yang unik dan tidak ada yang sama. Ini menjadi bukti nyata bahwa gen ganda berperan dalam menciptakan variasi sifat kompleks pada manusia. Nah, selanjutnya di sini ada perbedaan alel ganda dan gen ganda. Bisa kita lihat perbedaan antara alel ganda dan gen ganda. Alel ganda melibatkan suatu gen dengan banyak alel yang menyebabkan munculnya beberapa variasi sifat, misalnya golongan darah AB, O, atau warna bulu kelinci. Sementara itu, gen ganda melibatkan banyak gen yang bekerja sama untuk menentukan satu sifat tertentu, misalnya warna kulit dan tinggi badan. Sifat pada gen ganda biasanya tidak terbagi secara jelas, tetapi membentuk gradasi atau perbedaan bertahap antar individu. Jadi, perbedaan utamanya adalah ada pada jumlah gen yang terlibat dan bentuk variasi sifat yang dihasilkan. Kita dapat disimpulkan dari materi alel ganda ini, yang mana alel ganda dan gen ganda ini sama-sama merupakan bentuk pewarisan sifat non-mendel.
Alel ganda terjadi karena satu gen memiliki lebih dari 2 bentuk alel dalam populasi, sedangkan gen ganda terjadi karena beberapa gen ganda terjadi karena berbeda bekerja bersama dalam menentukan satu sifat. Keduanya sangat penting dalam menjelaskan keanekaragaman genetik yang terlihat pada setiap individu. Dengan memahami kedua konsep ini, kita bisa melihat bahwa pewarisan sifat tidak selalu sederhana seperti hukum Mendel, tetapi bisa sangat kompleks dan bervariasi. Baiklah, sekian presentasi saya tentang materi alel dan ganda. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Semoga materi ini bermanfaat dan menambah pemahaman kita tentang mekanisme pewarisan sifat pada makhluk hidup. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.